Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eviana Nurul Inayah, NIM 2219021. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai pengertian variasi mengajar dan fungsi variasi mengajar. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu pengertian variasi mengajar. Variasi mengajar adalah salah satu cara membuat siswa agar tetap konsentrasi dan termotivasi sehingga kegiatan pembelajaran senantiasa berjalan dengan dinamis. Nah, mengadakan variasi mengajar itu merupakan keterampilan yang harus dikuasai oleh guru dalam pembelajaran untuk mengatasi kebosanan peserta didik, kemudian agar selalu senantiasa tekun dan penuh partisipasi. Nah, variasi dalam pembelajaran adalah meningkatkan motivasi belajar peserta didik serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan. Keterampilan mengadakan variasi dalam proses belajar mengajar itu meliputi 3 aspek. Yang pertama yaitu variasi dalam gaya mengajar, yang kedua ada variasi dalam menggunakan media dan bahan pengajaran, kemudian yang ketiga yaitu variasi dalam interaksi antara guru dengan siswa. Nah, apabila 3 komponen tersebut itu dikombinasikan dalam penggunaannya atau secara integrasi, maka akan meningkatkan perhatian siswa, membangkitkan keinginannya dan kemauan belajar. Kemudian poin yang kedua yaitu fungsi variasi mengajar. Yang pertama yaitu untuk mengurangi kebosanan siswa dalam mengikuti pelajaran. Yang kedua yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, memacu, mengembangkan, serta mengikat perhatian siswa dalam pembelajaran yang sedang mereka ikuti. Yang keempat yaitu menumbuhkan rasa ingin tahu siswa pada hal-hal yang baru atau yang sedang dipelajari. Kemudian yang kelima yaitu menumbuhkan perilaku belajar positif pada diri siswa. Yang keenam, meningkatkan partisipasi siswa dalam interaksi kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu memperlancar dan menjelaskan komunikasi antara guru dengan siswanya. Mungkin itu materi dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muslim, NIM 221908. Di sini saya akan menjelaskan untuk mengenai tujuan dari gaya belajar mengajar. Nah, adapun beberapa tujuan dan manfaat dari mengadakan variasi dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu menimbulkan dan meningkatkan perhatian siswa aspek-aspek belajar mengajar. Nah, yang kedua yaitu memberikan kesempatan bagi perkembangan bakat, ingin mengetahui dan menyelidiki pada siswa tentang hal yang baru. Yang ketiga yaitu memupuk tingkah laku yang positif terhadap guru dan sekolah dengan berbagai cara mengajar yang lebih hidup dengan lingkungannya, dengan belajar yang lebih baik lagi. Yang terakhir yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh cara menerima pelajaran yang disenanginya. Nah, dalam proses belajar mengajar, masalah siswa adalah yang menjadi fokus perhatian. Apapun kegiatan yang guru lakukan, itu tidak lain adalah untuk suatu upaya lingkungan yang tercipta menyenangkan hati semua siswa dan dapat membangkitkan semangat dari siswa belajar. Agar kegiatan pembelajaran efektif dan kreatif, maka perlu memperhatikan beberapa prinsip. Adapun beberapa prinsipnya ada 3. Nah, yang pertama yaitu dalam menggunakan variasi, sebaiknya semua jenis variasi digunakan. Selain itu juga harus ada variasi penggunaan komponen untuk setiap jenis variasi. Semua itu untuk mencapai tujuan belajar. Yang kedua yaitu menggunakan variasi secara lancar dan berkesinambungan, sehingga momen proses belajar mengajar yang utuh tidak rusak. Perhatian anak didik dan proses belajar juga tidak dapat terganggu.
Yang ketiga yaitu penggunaan komponen variasi harus benar-benar terstruktur dan juga direncanakan oleh seorang guru, karena memerlukan penggunaan yang luas dan juga spontan yang sesuai dengan umpan balik yang diterima oleh siswa. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sulfatun Iman, NIM 2219015. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip penggunaan variasi mengajar. Dalam proses belajar mengajar, masalah kegiatan siswa adalah yang menjadi fokus perhatian. Apapun kegiatan yang guru lakukan tidak lain adalah suatu upaya bagaimana lingkungan yang tercipta menyenangkan hati siswa dan dapat menggairahkan belajar siswa. Agar kegiatan pengajaran dapat merangsang siswa untuk aktif dan kreatif belajar, tentu saja diperlukan belajar yang kondusif. Salah satu ke arah itu adalah dengan cara memperhatikan beberapa prinsip penggunaan variasi dalam mengajar. Prinsip-prinsip tersebut yaitu yang pertama, dalam menggunakan keterampilan variasi sebaiknya semua jenis variasi digunakan. Selain juga harus ada variasi penggunaan komponen untuk tiap jenis variasi. Semua itu untuk mencapai tujuan belajar. Dan prinsip yang kedua yaitu menggunakan variasi secara lancar dan berkesinambungan, sehingga momen proses belajar mengajar yang utuh tidak rusak, perhatian anak didik dan proses belajar tidak terganggu. Dan yang terakhir yaitu ada penggunaan komponen variasi harus benar-benar terstruktur dan direncanakan oleh guru, karena itu memerlukan penggunaan yang luas, spontan, sesuai dengan umpan balik yang diterima dari siswa. Biasanya bentuk umpan balik ada dua, yaitu yang pertama umpan balik tingkah laku yang menyangkut perhatian dan keterlibatan siswa, dan umpan yang kedua yaitu umpan balik informasi tentang pengetahuan dan pelajaran. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, saya Farah Aini, NIM 2219011. Di sini saya akan melanjutkan mengenai materi prinsip variasi mengajar. Beberapa prinsip penggunaan variasi mengajar dari beberapa ahli ini sangat penting untuk diperhatikan dan harus dihayati guna untuk mendukung pelaksanaan tugas mengajar di kelas. Adapun prinsip-prinsip dari para ahli, yang pertama dari James L. Marshall yang mengemukakan 6 prinsip mengajar, yaitu ada prinsip konteks. Konteks ini guru menyajikan pelajaran hendaknya untuk menciptakan bermacam-macam hubungan dalam berkaitan dengan bahan pembelajaran. Misalnya dengan sumber-sumber buku, ada surat kabar, majalah, buku perpustakaan, dan lingkungan sekitar. Kemudian ada prinsip fokus. Ini guru dalam pembahasan pembelajaran harus membahas pokok pembahasan tertentu dan perlu menentukan pokok persoalan yang menjadi pusat pembahasan. Kemudian ada prinsip urutan. Mengajar dalam melaksanakan prinsip urutan ini yaitu materi pengajaran hendaknya disusun secara logis dan sistematis sehingga dapat dipelajari untuk anak. Kemudian ada prinsip evaluasi. Prinsip ini itu untuk mempertinggi efektivitas belajar dan menimbulkan dorongan siswa untuk lebih meningkatkan belajar dan memungkinkan guru untuk memperbaiki metode pengajaran. Kemudian ada prinsip individualisasi, merupakan bentuk mengajar hendaknya harus memperhatikan perbedaan antar individual siswa. Kemudian ada prinsip sosialisasi. Sosialisasi ini berkaitan erat dengan menciptakan suasana belajar dan menimbulkan sikap saling kerjasama antara siswa dalam mengatasi permasalahan. Kemudian menurut Mandikers, prinsip variasi mengajar dibedakan ada 7 poin. Yang pertama ada azas aktivitas mental. Belajar ini menggunakan prinsip
CBSA. Oleh karena itu, yang mengajar hendaknya harus menimbulkan aktivitas mental atau sosial yang tinggi, emosional yang tinggi, tidak hanya kita mendengarkan, mencamkan dan sebagainya, tetapi lebih menyuruh pada aspek kognitif, efektif maupun psikomotorik peserta didik. Ada prinsip yang kedua, ada prinsip menarik perhatian, yaitu ketika anak-anak sedang bermain atau mengikuti pembelajaran dan memiliki perhatian penuh kepada bahan pelajaran, karena dengan menarik perhatian, konsentrasi dan gilirnya hasil belajar ini lebih berhasil dan tidak mudah lupa, mudah diterima oleh peserta didik. Yang ketiga, ada prinsip penyesuaian perkembangan murid. Ini anak itu lebih tertarik perhatiannya bila bahan pelajaran yang diterimanya itu sesuai dengan perkembangannya. Dan prinsip yang keempat, ada prinsip apersepsi, merupakan prinsip yang memberikan petunjuk kepada guru bahwa dalam mengajar hendaknya selalu mengaitkan dengan hal-hal yang sudah diketahui, karena anak itu lebih tertarik sehingga bahan pelajarannya itu mudah diserap. Kemudian ada prinsip peragaan. Peragaan ini menggunakan alat peraga dengan kata-kata yang verbalistis atau kata-kata benda. Pelaksanaan prinsip ini dapat dilakukan dengan menggunakan bermacam-macam alat peraga atau media pembelajaran yang lainnya. Kemudian ada prinsip motoris. Aktivitas motorik pada peserta didik ini yang dapat melibatkan peserta didik dan dapat menyebabkan tidak cepat lupa dan menimbulkan hasil belajar yang maksimal. Yang prinsip terakhir, prinsip motivasi. Ini merupakan dorongan yang ada dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya. Motivasi ini memegang sangat erat dan sangat penting dalam pembelajaran, karena motivasi semakin tinggi motivasi, semakin hasilnya itu optimal dalam melakukan aktivitas pembelajaran. Kemudian menurut Muhammad Sobri Sutikno, bahwa prinsip yang pertama dalam menggunakan keterampilan variasi ini sebaiknya semua jenis variasi yang digunakan harus menggunakan komponen untuk setiap jenis variasi. Semua itu untuk mencapai tujuan belajar. Yang kedua, menggunakan variasi secara lancar dan berkesinambungan agar belajar mengajar yang utuh itu tidak rusak dan proses pembelajaran tidak terganggu. Kemudian yang ketiga, penggunaan komponen variasi harus benar-benar terstruktur dan direncanakan oleh pendidik. Biasanya para pendidik bisa merancang pembelajaran atau RPP untuk keberlangsungan materi atau pembelajaran dalam kelas. Kemudian ada penggunaan komponen. Saya Vena Zizka Ulfasiha, NIM 2219009. Di sini saya akan melanjutkan pemateri sebelumnya, yaitu pengertian gaya mengajar. Yang pertama, pengertian mengajar. Mengajar merupakan suatu proses yang kompleks, tidak hanya sekedar penyampaian informasi dari guru ke siswanya. Banyak kegiatan maupun tindakan yang harus dilakukan, terutama bila diinginkan hasil belajar yang lebih baik pada seluruh siswa. Oleh karena itu, rumusan pengertian mengajar tidaklah sederhana. Dalam artian, membutuhkan rumusan-rumusan yang dapat meliputi seluruh kegiatan dan tindakan dalam perbuatan mengajar itu sendiri. Mengajar adalah penciptaan sistem lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses belajar.
Sistem lingkungan ini terdiri dari komponen-komponen yang saling mempengaruhi proses belajar, yakni tujuan instruksional yang ingin dicapai, materi yang diajarkan, guru dan siswa yang memainkan peranan serta ada dalam hubungan sosial tertentu, jenis kegiatan yang dilakukan, serta sarana prasarana belajar mengajar yang tersedia. Mengajar pula dapat diartikan proses membantu seorang atau kelompok melakukan kegiatan belajar sehingga proses belajar dapat berlangsung dengan efektif. Selanjutnya, pengertian gaya mengajar. Gaya mengajar dapat diartikan sebagai dimensi atau kepribadian luas yang mencakup posisi guru, pola perilaku, modus kinerja, serta sikap terhadap diri sendiri dan orang lain. Manen mengemukakan bahwa gaya mengajar adalah ciri-ciri kebiasaan, kesukaan yang penting hubungannya dengan peserta didik, baik materi, strategi, metode, dan media pembelajaran, serta kurikulum yang digunakan. Lebih dari itu, gaya mengajar lebih menekankan suatu kebiasaan dan cara istimewa dari tingkah laku atau pembicaraan guru atau dosen. Gaya mengajar adalah bentuk penampilan guru saat mengajar, baik yang bersifat kurikuler maupun psikologis. Gaya mengajar yang bersifat kurikuler dapat ditunjukkan ketika guru mengajar sesuai dengan tujuan dan sifat mata pelajaran tertentu. Sementara gaya mengajar yang bersifat psikologis dapat diamati ketika guru mengajar yang sesuai dengan motivasi peserta didik, pengelolaan kelas, dan evaluasi hasil belajar. Tujuan gaya mengajar. Gaya mengajar mempresentasikan bagaimana pelaksanaan pengajaran guru untuk menunjang ketercapaian tujuan pembelajaran yang dipengaruhi oleh pandangannya sendiri tentang mengajar, pendekatan-pendekatan psikologi yang digunakan, serta kurikulum yang diimplementasikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa gaya cara belajar. Yang pertama ada cara belajar visual, yaitu siswa yang memiliki gaya belajar ini biasanya kecenderungan untuk belajar dengan menggunakan gambar, grafik, warna, imajinasi, visual, dan spasial. Kemudian, cara belajar yang selanjutnya, auditori. Siswa dengan gaya belajar auditori mudah sekali dalam proses informasi dengan baik dari berbagai sumber suara, misalnya seperti penjelasan dari guru, pidato, rekaman, dan lain-lainnya. Kemudian, cara belajar selanjutnya yaitu linguistik atau verbal. Salah satu ciri siswa yang memiliki gaya belajar linguistik adalah kesukaannya untuk menggunakan kata-kata. Kemudian yang ketiga, physical kinesthetic. Nah, jika guru pintar mengetahui ada siswa yang cepat mengerti pelajaran dengan cara melibatkan kegiatan fisik, bisa dipastikan siswa tersebut memiliki gaya belajar kinestetik. Kemudian, selanjutnya, cara belajar logikal atau matematikal. Guru pintar pernah mengamati siswa yang cepat menyadari suatu bentuk pola atau melihat keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya. Siswa seperti adalah siswa dengan gaya belajar matematikal. Kemudian cara belajar selanjutnya yaitu sosial interpersonal. Siswa yang memiliki gaya belajar interpersonal memiliki kemampuan sosial yang baik, seperti mampu berkomunikasi dengan verbal maupun tulisan. Kemudian cara belajar selanjutnya intrapersonal. Kebalikan dari siswa interpersonal lebih suka belajar di keadaan sepi. Mereka lebih suka melakukan hal-hal sendirian seperti membaca buku dan lainnya.